ja, best veel goals gemaakt. Ik had in 12 wedstrijden had ik 8 goals, 1 assist. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Pesona Mauro Zylstra yang tawarkan diri bela timnas Indonesia, striker muda berbakat, bisa penuhi keinginan Shin Tae-yong. Publik timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zylstra. Melihat bakatnya yang luar biasa serta statistiknya sepanjang musim 2023-2024, Mauro Zylstra merupakan sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Musim lalu, tombak yang masih berusia 19 tahun ini sukses mendulang 9 gol dan sebiji assist di level kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen U21. Keganasan tersebut membuat pilar anyar FC Volendam U21 menjadi buah bibir di seantero negeri kincir angin dan mungkin bisa menjadi pemain andalan masa depan timnas Indonesia. Secara postur, Mauro Zylstra juga sangat mendukung perannya sebagai mesin gol. Dengan tinggi hampir 2 meter, Mauro Zylstra dapat dengan mudahnya melahap bola-bola udara serta kerap memenangkan duel 1 lawan 1 dengan bek lawan. Penempatan posisinya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau keluar dari kepungan juga sangat mengagumkan. Ia juga bisa dengan cepat menggiring bola sampai ke kotak penalti lawan, belum termasuk pergerakan tanpa bolanya yang kerap mengecoh lawan. Performa tersebut terlihat jelas di kanal YouTube Yusa Nugraha, via rekaman video sederet laga yang pernah dilakoni Mauro Zylstra. Mauro Zylstra juga terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika PSSI memberinya kesempatan untuk masuk program naturalisasi. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zylstra. PSSI dan Shin Tae-yong memang tengah mencari sosok monster house goal guna mempertajam lini depan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya akan dimulai pada 9 September mendatang. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best 11 pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Ryan Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Ryan Flamingo. Terlebih timnas Indonesia masuk grup berat di babak ketiga Piala Dunia, Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Ryan itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan.
Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Rian Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Rian juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. PSSI, ngebet, kejar Ula Romeni untuk bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Menir Timnas Indonesia, Sumarji, mengaku bahwa PSSI cukup ngebet untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, demi memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ucap Sumarji saat dihubungi awak media, Kamis, 27 Juni 2024. Selain Ula Romeni sejatinya ada satu nama pemain keturunan lainnya yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Namun saat disinggung soal Kevin Dix, Sumarji menilai masih belum melakukan proses. Menurut lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya kini fokus ke lini depan sementara Dix berposisi sebagai bek. Nanti dulu, Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, kata Sumarji. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup C. Nantinya skuad Garuda bakal bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Melihat lawan-lawan di putaran ketiga, tentu jalannya tidak mudah. Tak ayal, PSSI pun sudah mulai membangun kekuatan baru untuk bisa memberikan perlawanan maksimal di pertandingan nanti. Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dijadwalkan berlangsung mulai September 2024 hingga Juni 2025. Perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Dilanjutkan pada 10 September di mana skuad Garuda akan menjamu Australia. Tim peringkat 1 dan 2 akan otomatis lolos ke panggung Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Meksiko dan Kanada. Sementara peringkat 3 dan 4 akan kembali lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ula Romeni segera jalani proses naturalisasi. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Tapi terbaru di podcastnya bersama Bung Binder, dia terang-terangan akan tambah stok dia pemain naturalisasi, secara terbuka Kevin Dix, dan Ula Romeni. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ula Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Kabar ini ia ungkapkan pada kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ula Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ula Romeni yang memang mempunyai kualitas. Selain dua nama di atas, ada beberapa pemain diaspora lain yang diharapkan dapat didekati PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah Mees Hilgers, FC Twente, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Pascal Struijk, Leeds United, dan Milian Manhoef, Stoke City, lebih-lebih.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Timnas Indonesia masuk ke grup C, segrup dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Dari 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, Timnas Indonesia hanya mencetak 8 gol. Sebenarnya ada Sadil Ramdhani dan Ragnar Oratmangoen yang juga mencetak gol, namun kedua pemain itu bermain di posisi penyerang sayap. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji saat dihubungi. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab, striker-striker tersebut diakini bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Dari timnya Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, kata Sumarji. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ula Romeni. Ula Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Kami kejar dia terus supaya bisa membela Timnas Indonesia, tutup Sumarji. Ya, dia salah satunya.